Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Anto88 channel. Pastinya teman nggak bosen-bosen setiap scroll atau setiap di TikTok atau di Facebook atau di YouTube lihat video saya, tonton aja teman-teman ya. Mudah-mudahan video itu bermanfaat ya, bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar konten ya. Seperti yang saya ini, konten tuh apa adanya nih. Kita lagi di dalam ruangan seperti ini ya kan. Yang penting cahaya lampu ini ya, cahaya lampu di atas ini terang ya teman-teman ya. Kita konten apa adanya, yang penting kita konten original. Jangan teman-teman bikin konten, ambil video orang terus di-upload di akun teman-teman. Itu yang paling bahaya teman-teman ya. Sekarang YouTube mau Facebook itu yang bekerja itu robot teman-teman. Kadang konten original kita pun kena PL teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman bikin video di luar ya, kalau bisa diusahakan jangan ada audio musik teman-teman. Misalkan teman-teman lagi makan mie ayam nih, makan mie ayam di pinggir jalan atau di warung, itu ada musik jedak jeduk. Itu kan musik ada hak ciptanya teman-teman. Jangan dibikinin konten teman-teman, karena percuma. Teman-teman bikin durasi 10 menit, 15 menit, kalau full dengan musik itu ya, hati-hati teman-teman, itu bakal kena pelanggaran. Karena apa? Saya udah mengalami sendiri teman-teman ya. Jadi pada saat saya makan di luar, nah bagus nih kayaknya view-nya, cuman ada musik tiba-tiba tuh, yang penjual itu nyetel musik. Nah itu ada hak ciptanya. Tiba-tiba saya upload terus ada pemberitahuan, tapi sebelum saya dipublikasikan teman-teman ya, itu kan kalau di YouTube itu ada YouTube Studio. Nah makanya teman-teman kalau bikin akun YouTube itu download juga YouTube Studio teman-teman ya. Jadi bikin biar ketahuan channel kita sebelum dipublikasikan, ketahuan bahwa itu ada hak cipta apa enggak. Nah itu ada. Jadi durasi kalau nggak salah itu 10 menit ya. Apa sih ini? Habis makan itu donat. Nah, jadi durasi itu kalau nggak salah 10 menit, itu ada yang 1 menit itu ada musik kena hak cipta. Nah itu kalau di YouTube ada YouTube Studio, itu ketahuan teman-teman, itu ada garis putih kalau nggak salah ya. Garis putih itu yang berapa menit itu, 1 menit itu kena pelanggaran hak cipta. Makanya di YouTube itu lebih ketahuan karena apa? Ada namanya YouTube. Nah YouTube itu kan channel kita. Nah YouTube Studio belepotan. YouTube Studio itu buat evaluasi video kita sebelum dipublikasi. Misalkan kita upload masih pribadi, nah itu kan sebelum dipublikasikan, nah kita cek dulu melanggar nggak. Kalau nggak melanggar, misalkan kita tunggu 1 menit lah ya. Namanya nih kayak video saya nih, ntar video saya upload tunggu 1 menit, lihat masih pribadi ya kan, belum saya publikasikan, itu ketahuan dari situ. Kalau nggak melanggar hak cipta dalam 1 menit berarti aman ya. Biasanya langsung itu antara nggak nyampe menit, tiba-tiba yang sering saya lakukan itu 1 menit biasanya itu ada musik langsung cret, wah ada hak cipta nih, pelanggaran. Nah mau nggak mau dong itu harus kita edit lagi, cut lagi ya kan, yang pelanggaran hak cipta kita buang ya. Karena apa? Ntar bermasalah buat kemudian harinya teman-teman ya. Jadi teman-teman bikin konten itu kita harus jangan asal-asalan. Maksudnya dalam asal-asalan itu apa, seperti apa? Jadi teman-teman kalau bikin video, kalau ada musik mendingan nggak usah ya, original aja ya. Makanya sekarang banyak yang reupload ya kan, yang pakai musik, yang video-video itu misalnya kita lagi di jalan-jalan, karena kita lagi masalah pengajian juga sama. Nah terus orang hajatan, nah kadang ada yang hajatan di video ini itu kan ada musiknya teman-teman ya. Jadi musik yang punya hak cipta itu sangat rawan banget kalau untuk di channel YouTube kita ya. Jadi biar teman-teman nggak kena pelanggaran ya. Makanya saya alhamdulillah sampai sekarang istilahnya belajar dari pengalaman kita sendiri ya, bukan dari orang. Nah kita belajar sama orang yang udah tahu mengenai hal per-YouTuban. Nah kita mengalami. Nah kalau kita udah mengalami diri sendiri, mengalami permasalahan itu, kita jadi tahu, oh ya seperti ini. Kita bikin video jangan ada yang musik-musiknya ya kan teman-teman. Misalkan teman-teman lagi ngevlog ya, ngevlog itu di jalan. Makanya kalau saya ngevlog di jalan, misalkan lagi di mana gitu, saya kalau ada musik mendingan saya berhenti cari yang aman ya. Apalagi tukang vlog itu tahu lah, misalkan yang suka ngevlog makanan ya, kadang suka ngevlog makanan itu kalau ada musik berarti menghindar. Kadang di-cut berapa
di-cut berapa menit itu dicek dulu. Makanya enaknya di YouTube tuh apa? Ada YouTube Studio, sebelum kita dipublikasikan, kita itu ada evaluasi channel apa ya yang upload kita tadi gitu. Ketahuan bahwa kena ini enggak, pelanggaran hak cipta enggak, musiknya enggak gitu kan. Jadi ketahuan langsung di situ. Kalau di Facebook itu kita nggak tahu ya pelanggaran yang mana gitu. Makanya banyak yang bingung. Di Facebook itu tiba-tiba kena pelanggaran. Makanya apa? Konten-konten mengenai, makanya saya di Facebook itu, teman-teman lihat di Facebook saya itu ya, itu jarang konten yang anak-anak, ya kan? Karena kita menghindari, maksudnya bukan apa kita bukan kenang-kenangan, jangan. Kalau kita di situ kan kita mencari bisnis ya, semua itu tentang bisnis, mau di Facebook mau di YouTube itu tentang bisnis teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan libatkan anak kita untuk di media sosial ya, nggak apa-apa lah, yang penting istilahnya buat kenang-kenangan ya. Kalau kita harus konsisten teman-teman ya, nggak boleh seperti itu teman. Kalau kita bisnis, kalau keluarga bedakan akun yang keluarga ya teman-teman ya. Menurut saya juga, saya berpengalaman dari Facebooknya, saya lihat-lihat itu scroll Mas Lis Turianto, maaf ya kalau salah Mas, kalau Mas Lis Turianto lihat video saya, maaf ya, itu saya berpengalaman dari beliau itu ngonten sengaja nggak sama keluarga, paling foto doang ya, karena apa, dia udah tahu pengalamannya kalau takutnya kena pelanggaran, ada anak. Makanya sekarang teman-teman kalau bikin konten, walaupun anak umur TK, SD, itu jangan buka baju teman-teman, di videoin ya, itu kedetek ntar dari Facebook atau dari apa gitu kan. Facebook lebih ketat teman-teman, mungkin kalau YouTube belum ada ya, cuman ada sebagian pengaturan juga ntar mulai teman-teman ya. Makanya saya berpengalaman dari YouTube yang udah lama, yaitu saya juga pemula. Sebelum YouTube itu sukses juga pemula juga, makanya saya berpengalaman. Kita jangan sombong jadi YouTuber teman-teman ya, kita berbagi info, berbagi ilmu ya. Makanya teman-teman kalau mau upload jangan pakai musik ya, musik orang tuh pakai, jangan yang lagi trending hari itu nggak apa-apa, entar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu ntar kena pelanggarannya teman-teman. Lihat aja, saya pengalaman di YouTube juga kayak gitu. Hari itu nggak apa-apa, video saya kalau nggak salah nonton misalkan 500, datang langsung. Tiba-tiba 3 bulan, oh videonya kena hak cipta. Kemarin saya upload 1 bulan, 2 bulan nggak apa-apa ya. Kok 5 bulan kemudian nontonnya banyak, kena hak cipta. Nah makanya video kita istilahnya banyak penonton, mungkin yang punya musik juga, wah videonya banyak yang nonton nih ya, kena hak cipta, nggak terima gitu ya kan. Nah, makanya teman-teman hati-hati sekarang bikin video, bikinlah video original, video kita sendiri. Nah, misalkan mau di alam, mau di sawah, kayak kemarin saya di sawah, bikin aja nggak apa-apa, yang penting itu video original ya kan. Misalkan kita, yang penting kita itu konsisten teman-teman ya dalam bikin video ya. Satunya original, ada kemauan, yang penting kita konsisten dalam upload. Masalah teman-teman, oh Mas Anto saya handphonenya jelek ya, yang penting itu apa teman-teman, yang penting teman-teman kemauan. Handphone itu ada kameranya, pakai aja dulu. YouTuber yang dulu yang pada sukses punya kamera jutaan, ratusan juta, itu awalnya dari seperti saya kayak ini, pakai kamera biasa ya, pakai handphone biasa seperti ini ya kan. Saya juga pakai handphone biasa masih teman-teman ya. Aduh bentar dulu ya, ada error. Oke teman-teman, yang penting teman-teman konsisten. Mulailah dari handphone yang kamu punya ya. Mau handphone kamu jadul, mau handphone kamu jelek, yang penting masih ada kameranya buat ngerekam. Mau itu burik maupun itu apa, antar kan pasti ada aplikasi edit ya. Aplikasi banyak kok, aplikasi InShot, aplikasi KineMaster yang di YouTube, tinggal Play Store itu banyak tutorialnya, tinggal download teman-teman ya. Jadi teman-teman itu ada kemauan dulu. Satunya kemauan ya, nomor 1 kemauan, terus alat pendukung handphone ya. Kalau udah nggak kamera gimana Mas? Ya udah nggak usah jadi konten kreator deh, nggak usah jadi YouTuber deh ya. Yang penting teman-teman ada handphone dan pasti ada kameranya. Nah itu yang paling utama ya. Terus kemauan ya. Jadi kemauan, semangat ya, terus untuk bikin konten yang positif buat penonton. Misalkan teman-teman cara bikin ini, cara bikin itu ya, istilahnya
cara bikin nasi goreng. Nah, itu kan teman-teman banyak yang nggak tahu ya. Jadi teman-teman ntar video teman-teman ada yang ngeklik di YouTube. Nah, kan bermanfaat ya. Jadi bikin konten kita itu yang bisa bermanfaat buat orang lain ya, teman-teman ya. Yang penting apa? Yang penting teman-teman jangan sombong, terus belajar, terus kasih tahu yang belum bisa supaya belajar. Oh, caranya ngonten seperti ini ya, teman-teman harus pede, harus ngomong depan kamera. Seperti saya nih, saya ngomong depan kamera sama aja saya ngomong sama kamu ya, cuman kamu nggak kelihatan. Ya nggak, saya ngomong depan kamera sama kayak orang berhadapan-hadapan, jadi melatih mental kita ya. Oh, seperti ini, bukan ngomong gini-gini seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, tetap konsisten, terus upload, nah terus melatih mental kita ya, teman-teman ya. Jadi nah gitu ya, teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi pusing cara ngonten gimana. Lihat video saya seperti ini ya. Yang penting satunya teman-teman punya kamera, punya handphone ada kameranya ya. Mudah-mudahan punya kamera yang Sony ya, yang lebih bagus, ada duit ya. Kadang orang gini, punya kamera bagus, punya handphone bagus, tapi mentalnya enggak, mentalnya kelemar-kelemar ya. Jadi di depan kamera, karena apa? Kita butuh belajar teman. Terus mental kita harus kuat ya. Kita harus pede depan kamera. Nah itu paling utama. Percuma kamu punya kamera handphone bagus, tapi kamu nggak pede ya, nggak pede di depan kamera, itu sayang banget ya. Yang penting punya handphone jadul, yang punya kamera, ada kameranya. Mulai dari sekarang latih di depan kamera seperti saya ini ya. Pede aja teman-teman. Yang penting ada kemauan ya. Oke teman-teman, sekian aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam sehat, sukses semuanya untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.